Kelahiran Pedang Iblis Bab 2101 Buah-buahan. Sejumlah besar energi yang dilepaskan oleh serangan Nuh menciptakan penghalang yang membelah seluruh medan perang menjadi dua. Pohon itu juga mengalami akibat serupa. Lapisan hitam tersebut memotong batangnya secara horizontal dan memisahkan tajuk dari akarnya. Pembagian tersebut tidak mempengaruhi fungsi sebenarnya dari pohon tersebut. Kedua belah pihak terus bekerja secara mandiri dan mengekspresikan sifat mereka dengan menggunakan energi yang diserap dari lingkungan dan naga. Namun, serangan Nuh mengacaukan keseluruhan struktur tanaman ajaib, yang menyebabkan penyebaran bahan bakar. Batang pohon itu berusaha menyatukan kembali bagian-bagiannya, tetapi lapisan gelapnya tampak tidak bisa ditembus. Energi keluar dari tepian yang terputus dan menyebar melalui kehampaan sebelum menjadi mangsa dari banyak kekuatan penarik di area tersebut. Sesuatu lenyap selamanya, tapi pohon itu berhasil mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Nuh mengejutkan semua orang dengan kehebatannya, namun teman-temannya tidak ragu-ragu memanfaatkan celah itu. Naga luar angkasa mengangkat kepalanya untuk menyuarakan raungan yang menghentikan semua pusaran dan gaya tarik sebelum memindahkan energi yang menyebar jauh dari pohon. Naga kematian terbang ke dalam batang pohon sebelum bersinar dengan cahaya gelap. Sosoknya berubah menjadi massa gelap yang melintasi bagian atas pohon dan menyebarkan kekuatan penghancurnya. Naga kehidupan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan makhluk sebanyak mungkin. Pemimpinnya mengeluarkan aura putihnya dan menghubungkan tubuhnya dengan bawahannya melalui suar samar. Bahkan Noah berakhir dengan saluran di dadanya. Naga waktu memaksa penyebaran energi semakin cepat. Cahaya pohon kehilangan intensitasnya saat batang, akar, dan mahkotanya melihat bahan bakar meninggalkan strukturnya menghilang dalam kehampaan atau berteleportasi karena efek dari kemampuan naga luar angkasa. Naga lain membatasi diri untuk meluncurkan api atau kemampuan bawaan ke pohon. Sebaliknya, June memutuskan untuk melompat ke bagian bawah untuk membiarkan tanaman ajaib menguras energinya dan memaksa sirkuit sempurna miliknya untuk menghasilkan lebih banyak kekuatan. Gelombang energi yang kuat memasuki tubuh Nuh dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Kulitnya tumbuh di atas kristal yang menutupi otot dan bagian dalam tubuhnya, namun rasa lapar dan keserakahannya segera mulai mempengaruhi proses tersebut. Aspek dunia Nuh mulai menguras saluran putih dan mencuri energi dari naga kehidupan. Dia tidak punya kendali atas prosesnya, dan intensitas penyerapannya sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan asetnya begitu kekurangannya tiba. Naga kehidupan akhirnya berbalik ke arah Nuh. Dia bisa melihat keterkejutan di wajah makhluk itu. Pemimpinnya tidak percaya bahwa Nuh membutuhkan begitu banyak energi. Bahkan badan tingkat atasnya kesulitan untuk memenuhi persyaratannya. Noah mengayunkan pedang iblis ke arah saluran putih dan memutuskan hubungan itu. Dia membatasi dirinya untuk mengangguk pada naga kehidupan sebelum mengalihkan perhatiannya ke pohon itu lagi. Dia menghargai apa yang telah dilakukan pemimpinnya untuknya, tapi dia tidak akan membiarkan hal itu membebani kekurangannya. Naga kehidupan merasa lega sesaat sebelum memfokuskan seluruh kekuatannya pada bawahan yang tersisa. Cahaya koneksi putihnya semakin kuat saat ia memberdayakan makhluk lainnya. Naga yang lebih lemah mengalami peningkatan kekuatan, yang menyebabkan kondisi hampir abadi untuk sementara. Keputusan Nuh tidak mengubah keadaannya. Dia masih membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk mengatasi kekurangannya, tapi dia tahu di mana menemukannya. Namun, merebutnya akan merepotkan, apalagi pohon itu tidak berniat menyerah. Kemampuan para pemimpinnya sungguh luar biasa, tetapi pohon itu dengan cepat beradaptasi dengan mereka dan mulai mengeluarkan kekuatannya lagi. Pusaran-pusaran itu kembali terjadi, begitu pula dengan cairan yang menyilaukan dan gaya tarik yang berat. Tampaknya tidak ada yang dilakukan naga yang mampu mengakhiri fitur-fitur itu secara permanen. Pertarungan tersebut segera berubah menjadi pertarungan kejam yang menyaksikan para naga dan pohon mengeluarkan puncak kekuatan mereka tanpa menggunakan strategi yang tepat. Tanaman ajaib tidak memiliki titik lemah, dan kelompoknya hanya memiliki sejumlah kemampuan terbatas yang mampu melukainya. Noah mempelajari semuanya selama beberapa detik sebelum memutuskan untuk maju. Dunia gelap meluas di sekelilingnya saat dia mencapai lapisan gelap berbentuk persegi panjang dan menyatu dengannya untuk melancarkan serangan ke kedua bagian pohon. Bilahnya berayun tanpa henti, dan lebih banyak kemampuan keluar dari sosoknya saat Duan Long, keserakahannya, dan rasa laparnya mencoba merebut energi sebanyak mungkin. Pecahan materi gelap yang tajam terbang keluar dari dunia gelap dan menyertai tebasan Nuh. Para sahabat pun melancarkan kemampuan terbaiknya untuk menghancurkan seluruh bongkahan pohon tersebut. Dia berusaha sekuat tenaga tepat di tengah-tengah batang pohon yang terpotong, dan hasil serangannya sulit untuk dievaluasi. Arus energi terus-menerus menyatu ke arah Nuh, tetapi dia juga menyia-nyiakan banyak kekuatan untuk melepaskan kemampuannya dan menjaga status pemberdayaannya tetap aktif. Kegelapan halus menghasilkan lebih banyak potensi yang perlahan mendorongnya menuju alam superior, namun kehebatannya yang sebenarnya tidak pernah meningkat terlalu banyak. Hanya kekosongan ruang waktu yang melintas di matanya dari waktu ke waktu.
Nuh mendorong keberadaannya menuju alam di mana ia dapat mempengaruhi alam semesta. Namun pencapaian tersebut tidak pernah tuntas, dan jarang bertahan lebih dari sepersekian detik. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar dari peristiwa itu, jadi dia membatasi dirinya untuk mengingat semua yang dia lihat sambil melepaskan badai serangannya. Serangan tanpa henti akhirnya mulai membuat pohon penyok. Tanaman ajaib itu menyusut karena terus membuang energi. Ia memiliki musuh di mana-mana, dan mereka semua tampaknya mampu melawan atau melawan kemampuan bawaannya. Noah menebas ke atas dan ke bawah dalam siklus serangan tanpa akhir yang meluncurkan tebasan raksasa ke batang pohon yang bersinar. Energinya menyebar dengan cepat, namun kurangnya gaya tarik dari sisi pohon memungkinkan beberapa pukulan menghancurkan bongkahan besar zat putih dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Mustahil untuk memahami bagaimana pertempuran berlangsung dari posisinya. Nuh tenggelam dalam kegelapan yang paling dalam, dengan lingkungan putih yang menyilaukan di sekelilingnya. Kekuatan panas yang dibawa oleh bagasi juga tidak membantu situasinya, tapi dia berada tepat di tempat yang dia inginkan. Bulu raksasa, akar, garis hitam, dan serangan lainnya mencoba bergabung dengan serangan Nuh dengan benar, tetapi lingkungan itu tidak memungkinkan banyak hal. Energi putih yang membara terlalu padat, dan setiap kesalahan memberi kekuatan lebih pada pohon itu. Garis hitam yang dihasilkan oleh kehancuran Nuh seringkali menyatu dengan aura gelap yang dikeluarkan oleh naga kematian. Ledakan terjadi setiap kali dua aspek kekuatan yang serupa bersentuhan, dan pohonlah yang membayar kejadian tersebut. Warna putih kehilangan intensitasnya saat pertempuran berlanjut. Nuh mengira pohon itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, tetapi pohon itu memberikan kejutan penting bagi semua orang. Daunnya tiba-tiba melebar dan berhenti melawan batasan naga luar angkasa untuk berubah menjadi buah yang layak. Buahnya bulat, besar, dan berwarna abu-abu. Mereka tidak merasa seperti hasil manipulasi langit dan bumi, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya untuk saat ini. Tetap saja, mereka akhirnya meledak hampir seketika, dan beberapa naga menjadi mangsa cairan putih yang mereka keluarkan. Bahkan naga kehidupan melihat sisiknya menjadi gelap setelah zat itu menyentuh tubuhnya. Kelahiran pedang iblis bab 2102 waktu. Naga kehidupan harus menghentikan kemampuannya untuk fokus pada sisiknya yang semakin gelap. Peristiwa tersebut terasa tidak menyenangkan, terutama karena nuansa konflik yang mengikutinya. Pohonnya berwarna putih, buahnya berwarna abu-abu, cairan anehnya menjadi putih lagi. Tapi hal itu menciptakan bintik hitam yang bahkan makhluk tingkat atas pun tidak dapat menghalanginya. Nuh juga mengalami kebingungan serupa. Dia telah menyadari kejadian aneh itu, tapi posisinya yang aneh di tengah lapisan gelap berbentuk persegi panjang telah membuatnya aman dari cairan putih. Tetap saja, efek dari zat itu menyita sebagian besar perhatiannya, dan serangannya melambat karena pemeriksaan menyeluruh. Naga yang menjadi mangsa zat putih berubah menjadi gelap dengan cepat. Kekuatan mereka turun ketika sisik mereka menjadi lemah dan mulai patah karena tekanan di area tersebut. Sebaliknya, proses penggelapan lebih lambat pada naga kehidupan. Tubuh pemimpin cukup kuat untuk melawan infeksi, tetapi tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Sisiknya menjadi hitam dan mulai pecah, dan sepertinya tidak ada energi yang mampu menyembuhkannya. Nuh tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin terlibat dengan infeksi yang mengancam itu, namun menjaga pemimpin adalah sebuah keharusan. Hanya butuh sesaat baginya untuk memutuskan meninggalkan pusat pohon dan mencapai naga kehidupan. Sebuah pemandangan menakutkan terungkap di benak Nuh setelah dia berteleportasi ke atas naga kehidupan dan mulai memeriksanya dengan kesadarannya. Dia bisa melihat sifat sebenarnya dari cairan putih itu dari posisi itu. Infeksi tersebut merupakan bagian dari proses reproduksi pohon. Itu mengubah pemimpin menjadi medan yang sempurna untuk menanam benih dan melahirkan klon. Naga yang lebih lemah mengalami awal proses reproduksi sementara Nuh sibuk mempelajari infeksinya. Cabang-cabang putih mulai tumbuh di antara sisik-sisik yang retak, dan serangkaian daun juga muncul saat tanaman ajaib itu terus memakan makhluk-makhluk itu. 1 menit saja sudah cukup untuk mengubah naga di tingkat menengah menjadi kumpulan sisik pecah yang melayang-layang yang berfungsi sebagai lahan subur bagi pohon-pohon muda. Klon-klon ancaman tersebut terus berkembang sementara Nuh tetap sibuk mencari cara untuk membunuh infeksi tersebut. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh, dan sebuah solusi akhirnya muncul. Nuh menyuarakan raungan yang memekakkan telinga yang tidak memiliki makna manusiawi. Kecuali June, semua orang di tempat kejadian mengerti apa yang dia inginkan, tapi hanya satu makhluk yang bergerak. Naga kematian itu menembus batang pohon dan terbang ke arahnya sambil meninggalkan aura mematikannya. Kita perlu menggabungkan kehancuran kita untuk menghilangkan infeksi, kata Noah. Apakah itu tidak akan membunuhnya? Naga kematian itu menggeram. Dia sudah sekarat, Noah menjelaskan sambil mengaum. Ini di luar levelnya. Baiklah kalau begitu, naga kematian mengumumkan sambil mengembunkan api di mulutnya. Berhenti di situ, naga waktu tiba-tiba menggeram untuk menyela naga kematian dan Nuh. Aura aneh menyelimuti naga kehidupan.
Nuh merasa mampu melihat susunan ruang waktu, dan dia memperhatikan bagaimana sesuatu mempengaruhinya. Getaran menjalar melalui garis samar yang tersembunyi di antara kehampaan. Beberapa dari mereka mulai bergerak mengelilingi pemimpinnya, yang melihat sisiknya memutih. Naga kehidupan tidak menyembuhkan. Naga waktu membawa temannya kembali beberapa menit. Naga waktu tidak dapat memulihkan energi yang telah dikeluarkan, tetapi dapat menghilangkan infeksinya. Noah tetap terpana di depan pemandangan itu. Secara teori, memutar balik waktu adalah hal yang mustahil, tapi naga waktu telah melakukan sesuatu yang sangat mirip. Pemimpin tidak menciptakan apapun. Itu hanya menghapus sesuatu dari timeline. Setelah infeksinya hilang, naga waktu menggeram dalam-dalam dan menghentikan tekniknya. Wajahnya semakin pucat, menyatakan betapa sulitnya kemampuan itu untuk dijalankan. Nuh dapat memahami betapa tidak wajarnya peristiwa itu. Pemahamannya tentang waktu tidak buruk, tapi dia tidak bisa mencapai hal serupa. Dia bahkan merasa bahwa tidak ada perjalanan kultivasi yang dapat menghasilkan kekuatan itu kecuali alam semesta memutuskan untuk membantu. Naga waktu tidak mempengaruhi alam semesta. Itu hanya memulihkan infeksinya. Sisik naga kehidupan tetap lemah dan rusak, tapi pemimpinnya sekarang bisa menyembuhkannya dengan baik. Hanya beberapa detik berlalu sebelum makhluk itu kembali ke keadaan utuh sebelumnya. Proses ini membuat kedua pemimpin lelah. Naga waktu tampak kelelahan, tapi ia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kondisinya. Namun, Nuh memperhatikan segalanya, dan sebuah ide gila muncul di benaknya. Kegelapan yang halus berhenti mengirimkan potensi ke teman-temannya dan memfokuskan semua yang dimilikinya pada parasit. Noah berlari ke depan, dan dunia gelap meluas dari sosoknya. Masa kristal hitam berbentuk bola mengisi kekosongan, tetapi akar segera muncul dari tepinya. Suara-suara melengking menyebar di antara kehampaan saat warna ungu tua dan merah tua menerangi kegelapan. Akarnya melebar dan melahirkan bunga yang menghasilkan hujan benih. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan cabang parasit memenuhi medan perang dan menembaki tanaman ajaib putih yang tumbuh dari naga mati. Berbagai cabang mengungkapkan ciri-ciri yang biasanya tidak dimiliki oleh parasit tersebut. Garis-garis hitam menjalar di dalam dan di atasnya, dan cahaya merah tua samar menutupinya saat mengeluarkan cairan korosifnya. Nuh telah menggunakan momen singkat di dalam dunia gelap untuk memodifikasi benih. Potensi kegelapan halus telah memberi parasit kesempatan untuk melakukan evolusi sementara dan mendapatkan akses ke beberapa teknik ikonik Nuh. Cabang-cabangnya memakan zat Nuh yang tidak stabil, dan mereka bahkan mendapatkan haus darah dari pedang terkutuklah. Kelaparan yang hebat juga muncul dari akar runcingnya, yang hanya memperparah kehancurannya. Noah juga tidak lupa menambahkan amarahnya pada parasit tersebut. Cabang-cabang itu menembus kehampaan dan mencapai setiap akar putih yang mereka temukan sebelum bertarung untuk saling melahap. Rekannya memenangkan sebagian besar pertarungan, dan lebih banyak bunga muncul karena energi yang diserap lawannya. Cabang-cabang yang ditingkatkan mulai berkembang biak dengan kecepatan tinggi sampai semua klon putih menghilang dari kehampaan. Aset korosif tersebut memutuskan untuk menembak ke arah pohon pada saat itu, dan beberapa naga yang masih hidup memutuskan untuk mundur setelah naluri mereka menjerit ketakutan. Hanya June dan naga luar angkasa yang tetap berada di dekat tanaman ajaib. Naga kematian itu meraung sebelum menembak ke arah pohon, dan naga waktu tidak ragu-ragu mendekati lawan yang mengancam itu untuk mendukung rekan-rekannya. Bahkan naga kehidupan akhirnya memutuskan untuk mendekat dan memulihkan beberapa koneksi putih. Semua orang melakukan yang terbaik untuk mengalahkan tanaman ajaib itu, tetapi banyak yang tidak memasuki jangkauannya karena takut pada buah abu-abu. Noah mengabaikan kemungkinan ancaman dan berlari kembali ke dalam lapisan gelap berbentuk persegi panjang. Pohon itu mulai menyerapnya, tetapi materi gelapnya memastikan untuk mengisinya kembali dengan energi. Nalurinya menjerit ketakutan karena cabang-cabang yang mendekat, tapi dia tidak mempermasalahkannya dan fokus pada kekuatan di dalam batang pohon. Cabang-cabang parasit itu menjadi terlalu kuat untuk pikirannya. Nuh perlu menyeimbangkan tekanan itu dengan nutrisi, dan dia juga harus mengumpulkan energi yang cukup untuk mengatasi kekurangannya. Dia bersiap untuk melepaskan Duanlong dan rasa laparnya, namun pohon itu tidak tinggal diam menghadapi ancaman yang datang. Bunga putihnya kembali berubah menjadi buah, namun pohonnya tidak membuatnya meledak saat itu. Itu membiarkan mereka tumbuh dan berubah menjadi benda seukuran dada sebelum memaksa mereka semua melepaskan kekuatannya. Buahnya menyusut, mengeluarkan aliran cairan putih yang melonjak ke atas dan mulai menyebar di kehampaan. Namun, gaya tarik pohon itu membuat mereka terjatuh dan menciptakan hujan lebat di tengah kegelapan itu. Bahkan saat naga akhirnya terinfeksi oleh serangan itu. Kelahiran pedang iblis bab 2103 tertawa. Hujan akhirnya menginfeksi hampir semua orang di tempat kejadian. Bahkan pohon itu pun tampaknya tidak kebal terhadap cairan putih itu. Akar mulai tumbuh dari batang, cabang, dan akar lainnya, dan semakin banyak gaya tarik yang mulai memenuhi area tersebut. Naga luar angkasa dan naga kematian berhasil menghindari serangan tersebut, namun naga waktu dan naga kehidupan menjadi mangsa infeksi tersebut.
Yang pertama terlalu lelah untuk menggunakan kemampuan bawaannya untuk menghentikan hujan, sedangkan yang kedua terlalu lambat. Nuh membiarkan rasa laparnya meroket sementara perhatiannya beralih ke medan perang. Situasinya tragis, dan pohon itu tidak punya niat untuk berhenti mengeluarkan kekuatannya. Langit dan bumi telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, dan para naga tampaknya tidak mampu menghadapinya. Nuh memerintahkan cabang parasit itu untuk mengubah arah. Banyak akar bergerak menuju naga yang terinfeksi, dengan fokus pada dua pemimpin. Kekuatan korosifnya membuat makhluk-makhluk itu waspada, tetapi mereka membiarkannya memengaruhi tubuh mereka karena mereka mempercayai ambisi yang terpancar dari struktur mereka. Parasit dan akar putih yang tumbuh dari sisik yang terinfeksi mulai berjuang untuk menguasai tubuh tersebut. Klon pohon itu lebih kuat, tetapi modifikasi Nuh memungkinkan cabang rekannya meningkatkan efek destruktifnya. Selain itu, daerah tersebut memiliki lebih banyak akar hitam, sehingga skala pertempuran menguntungkan Nuh. Pertarungan antara dua jenis akar tersebut melukai para naga dan memaksa banyak bagian tubuh mereka hancur. Prosesnya jauh dari tidak berbahaya, tetapi waktu naga telah habis, sehingga Nuh tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik. Naga kehidupan sepertinya setuju dengan keputusan Nuh. Ia mengeluarkan auranya dan mengisi cabang parasit dengan energi. Kekuatan destruktif mereka meledak, yang segera menghasilkan kemenangan besar melawan rekan-rekan kulit putih mereka. Beberapa naga mati dalam prosesnya, tetapi naga kehidupan menyebarkan auranya lebih jauh setelah akar putih meninggalkan tubuhnya. Keputihannya memperkuat dan mengembalikan mayat yang paling utuh. Kemampuannya akhirnya membangkitkan kembali beberapa bawahan, tetapi proses tersebut menguras tenaga sang pemimpin. Hampir semua orang menderita selama proses tersebut, dan Nuh akhirnya mengalami penderitaan yang lebih buruk daripada yang lain. Cabang-cabang parasit terus menghantam pikirannya saat mereka tumbuh lebih kuat, dan dia hanya bisa menyeimbangkan tekanannya dengan menguras energi pohon itu. Noah merasa terpaksa untuk memindahkan ambisinya lagi. Dunia gelap meluas sebelum berubah menjadi pusaran yang terhubung langsung dengan kegelapan halus. Rasa lapar dan keserakahannya meningkat karena efek dari tekniknya, dan Duanlong memanfaatkan struktur itu untuk meningkatkan kemampuan bawaannya. Safu juga membantu dengan memisahkan bongkahan besar energi dari pohon agar pusaran dapat menyerapnya dengan mudah. Segala sesuatu tentang Nuh menjadi kekuatan penarik besar yang dimaksudkan untuk menahan tekanan yang ditimbulkan oleh parasit. Pikirannya terasa hampir meledak selama proses tersebut, namun pusat kekuatannya terlalu kuat untuk mengalami kerusakan. Noah meraung untuk melampiaskan rasa sakit yang memenuhi indranya. Nalurinya memintanya untuk memutuskan hubungannya dengan cabang parasit tersebut, namun dia menanggung segalanya dan membuat aset tersebut mendekat ke pohon. Tanaman ajaib ingin menghasilkan lebih banyak buah, tetapi akar hitam mencapainya sebelum dapat menyelesaikan prosesnya. Buah-buahan mulai layu ketika cabang-cabang parasit terjerat di sekitar apapun yang mereka temukan. Pohon itu mulai mengalami nasib yang sama seperti yang menimpa para naga. Sebagian besar bangunannya menjadi mangsa sahabat Nuh dan hancur. Para naga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Api dan kemampuan bawaan lainnya jatuh di titik tanaman ajaib yang belum terpengaruh oleh parasit tersebut. Para pemimpin menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan serangan yang luar biasa. Naga luar angkasa dan naga waktu menggunakan kemampuan mereka untuk memotong seluruh bagian pohon dan melemparkannya ke aura berbahaya naga kematian. Sementara itu, naga kehidupan mengirimkan gelombang kekuatan ke semua orang di medan perang, termasuk Noah dan June. Retakan sudah lama muncul di tubuh June. Kilatan petir jingganya bersinar dengan cahaya gelap saat merobek sebagian besar pohon. Kekuatannya telah mencapai tahap padat, dan strukturnya mulai rusak. Aura naga kehidupan menyembuhkan sebagian besar luka June, tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk mendorong perfect sirkuit maju. Tubuhnya mulai hancur ketika sambaran petir yang lebih kuat lepas dari tangannya dan terkumpul dalam bentuk tombak yang dia lemparkan ke dalam batang pohon. Aura naga kehidupan menyembuhkan June lagi, tapi dia hanya mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Dia sepertinya sudah melupakan kondisinya. Pikirannya tenggelam dalam kegembiraan pertempuran, dan energinya mencerminkan pola pikir itu. Detak jantung June menjadi sangat kencang hingga parasit dan lapisan persegi panjang di tengah pohon mulai mengalami retakan. Kilatan petir juga muncul setiap kali pengaruhnya menyebar. Setiap ketukan membawa mereka lebih dekat ke sosoknya, tetapi mereka selalu meledak keluar setiap kali dia memutuskan untuk mendorong sirkuit sempurna ke depan. Nuh tidak bisa berbuat banyak terhadap June, begitu pula teman-temannya yang lain. Berurusan dengan tekanan parasit menyita seluruh perhatiannya, jadi dia terus menyerap energi dan memperkuat pikirannya. Dia terjebak di tengah pohon, namun lawannya mulai layu. Pohon itu punya musuh di mana-mana. Biasanya ia menggunakan buah-buahan untuk menangkis begitu banyak lawan, tetapi parasit mencegah kelahiran mereka. Tanaman ajaib hanya dapat terus menyerap energi di sekitarnya, namun kekuatan tariknya tidak dapat menandingi jumlah kerusakan yang diderita oleh strukturnya.
Pohon itu kehilangan cahayanya yang menyilaukan karena sebagian besar strukturnya terus menghilang. Ia mencoba mengaktifkan kembali sifat menularnya, tetapi tidak ada yang berhasil ketika begitu banyak lawan bekerja sama untuk memusnahkannya. Rencana ajaib itu menyusut karena kehilangan cabang, akar, daun, buah, dan bagian batangnya. Ia mencoba mengurangi konsumsi energinya dengan membatasi ukurannya, namun gagal juga. Nuh dan parasitnya mencuri terlalu banyak, dan para naga tidak pernah berhenti menyerang strukturnya. Pohon itu akhirnya kehilangan kekuatan yang dibutuhkan untuk menjaga strukturnya tetap diam. Semuanya meledak menjadi gelombang putih sehingga naga waktu dan naga luar angkasa membeku di tempatnya untuk mencegah penyebarannya ke dalam kehampaan. Nuh memutuskan hubungan dengan cabang parasit setelah memerintahkan mereka meninggalkan medan perang. Suara-suara melengking bergema melalui kehampaan saat akar-akarnya kehilangan kekuatan dan mulai layu. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berubah menjadi debu dan membiarkan Nuh menyerap semuanya. Tidak ada yang merasa khawatir tentang kemungkinan langit dan bumi dapat menggunakan energi itu untuk mengendalikan mereka. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, pohon itu telah kehilangan kemampuan itu, dan upaya sebelumnya untuk membangunkannya kembali telah gagal, jadi semua orang membiarkan rasa lapar mereka meledak. Energi putih menghilang dalam sedetik, dan Noah menggelengkan kepalanya saat dia merasakan seberapa banyak yang telah dia serap. Tubuhnya tidak mengalami cedera, dan teman-temannya relatif baik-baik saja. Tetapi rasa lelah yang hebat memenuhi tubuhnya, dan sakit kepala yang membelah telah menguasai pikirannya. Kekurangannya membuat Noah kesulitan mengendalikan kekuatannya, namun dia tidak merasa terlalu sedih dengan hasil tersebut. Akan aneh jika dia tidak menderita setelah pertarungan baru-baru ini. Dia benar-benar berlebihan untuk mengalahkan pohon itu. Raungan gembira mulai memenuhi medan perang saat semua orang memakan sisa pohon itu. Kawanan itu juga bergerak menuju langit lemah yang jauh untuk mendapatkan akses ke lebih banyak energi, dan June mencapai sisi Nuh selama penerbangan. Dia tidak bisa menyerap bahan bakar putih itu, tapi dia tidak menunjukkan luka saat dia meraih lengannya dan meletakkan kepalanya di bahunya. Langit hanya bisa pecah ketika Nuh dan para naga lapar tiba, tapi pecahan putih itu akhirnya mengeluarkan percikan putih saat hancur. Suara retakan bahkan memenuhi area tersebut dan semakin keras seiring berjalannya waktu. Aura langit dan bumi kemudian menguat, dan tawa berkelamin dua terdengar di antara putihnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2104 Tes. Tawa itu membawa nada yang sangat diketahui Nuh dan para naga. Perasaan tidak menyenangkan menyebar ke seluruh area saat percikan api terus meninggalkan langit yang lemah. Pada awalnya, mereka tetap berada di antara warna putih. Namun perlahan-lahan mereka mulai bergerak menuju langit nyata di kejauhan seiring dengan menguatnya aura langit dan bumi. Nuh, June, dan para naga menyadari bahayanya situasi ini bahkan sebelum naluri mereka mulai berteriak ketakutan. Sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani pergi. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi di dalam pesawat yang lebih tinggi. Percikan api itu terkumpul dalam bentuk sambaran petir yang menghantam langit sebenarnya. Kumpulan serangan menjadi begitu banyak sehingga berubah menjadi pilar yang bergerak. Warna putih yang dikeluarkan oleh bangunan tersebut menjadi menyilaukan, dan bahkan keempat pemimpin tersebut merasa terpaksa menutup mata di depan tontonan itu. Tawa itu semakin keras, dan aura langit dan bumi mengikuti tren itu. Tatanan ruang berubah menjadi penjara yang menekan kelompok tersebut dan memperingatkan mereka tentang ancaman yang datang. Semakin banyak potongan langit lemah yang hancur menjadi bahan bakar pilar. Nuh melacak proses tersebut melalui kesadarannya, dan kesimpulan pasti muncul di benaknya. Dia sudah lama menghubungkan tanah abadi dengan tubuh langit dan bumi, tapi dia bisa mengkonfirmasi teorinya sekarang. Cahaya yang dipancarkan oleh pilar itu semakin kuat di luar nalar ketika sesuatu muncul dari langit yang sebenarnya dan bermandikan di antara sambaran petir. Kelopak mata Nuh menjadi tidak mampu menghentikan cahaya itu, dan matanya mulai terbakar di bawah warna putih yang menyengat itu. Dia harus menyilangkan tangan di depan wajahnya untuk mencari perlindungan, dan teman-temannya dengan cepat menirunya. Situasinya semakin memburuk karena semakin banyak material aneh yang meninggalkan langit asli dan memasuki pilar yang bergerak. Cahaya terik mulai mempengaruhi lebih dari sekedar organ sensitif pada saat itu. Noah merasa kulitnya terbakar, dan kristal hitamnya mengirimkan materi gelap untuk membantu melindunginya. Cahaya bukan satu-satunya masalah. Tawanya menjadi sangat keras hingga telinga Noah mulai sakit. Sakit kepalanya semakin parah, dan kendali atas energinya memburuk karena semakin banyak tekanan yang menimpa pikirannya. Armor jahatnya berusaha keras untuk tetap menempel di kulitnya, tapi kristal hitam berhasil menangani lapisan perlindungan itu. Teman-temannya tidak menghadapi kelemahan yang sama, jadi mereka melawan bencana itu dengan mudah. June harus meninggalkan sisi Noah untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan petir yang tebal, sementara naga kematian memastikan untuk melindungi sebagian besar kelompoknya dengan aura penghancurnya. Naga luar angkasa menangani mereka yang tertinggal.
Cahayanya terus bertambah kuat hingga meledak menjadi suar putih yang akhirnya memulai proses penggelapan. Area tersebut perlahan mendapatkan kembali kecerahan alaminya, namun sumber cahaya putih menyilaukan terus bersinar di antara pilar tanpa menyebarkan cahayanya ke lingkungan. Baut petir di dalam pilar mulai berhenti bergerak. Mereka perlahan-lahan berubah menjadi kolom-kolom yang tergantung dari langit yang sebenarnya. Mau tidak mau menemukan kemiripan dengan kepompong ketika dia melihat struktur itu. Tetapi dia kesulitan untuk memeriksanya karena gelombang mentalnya terbakar ketika mereka terlalu dekat dengan cahaya itu. Retakan mulai terbuka pada sambaran petir yang kokoh. Pecahan putih jatuh dari bangunan tinggi itu, dan lubang pun terbentuk. Noah dan yang lainnya dengan hati-hati menurunkan perlindungan mereka untuk memeriksa bagian dalam pilar, dan berbagai reaksi muncul di wajah mereka. Mereka dapat melihat sebuah tangan di dalam salah satu lubang, dan mereka juga memperhatikan bahwa tangan itu bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Penghancuran pilar semakin cepat hingga semuanya berubah menjadi hujan pecahan putih yang jatuh ke ruang yang sekarang kosong sebelum menjadi mangsa gaya tarik. Noah dan yang lainnya tidak bergerak atau mengatakan apapun saat mereka memeriksa sosok humanoid tinggi yang menyerap material di dalam tubuhnya yang bersinar. Struktur tersebut telah melahirkan raksasa setinggi 5 meter tanpa fitur wajah yang jelas. Ia tidak memiliki mata, telinga, hidung atau rambut, tapi bukaan lebar di bagian bawah wajahnya menciptakan mulut besar yang menambah kesan kejam pada pemandangan itu. Makhluk itu jelas merupakan avatar. Nuh pasti mengenali aroma familiar dari boneka-boneka bergerak itu. Namun, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu canggih atau canggih. Golem itu membawa kekuatan yang sama seperti yang ditunjukkan oleh tangan besarnya selama pertarungan melawan monster itu. Apalagi kulitnya mulus di luar nalar. Itu akan menyerupai cermin jika bukan karena cahaya kuat yang keluar darinya. Avatar itu menyelesaikan penyerapan pecahannya dan mulai bergerak. Pada awalnya, getaran menjalar ke seluruh tubuhnya dan membangunkan fungsinya. Kemudian, ia mulai memeriksa tangan dan sekitarnya. Sudut mulutnya terangkat ke atas sambil terus memeriksa strukturnya. Boneka itu tampak sangat puas, dan getaran kejam dalam senyumannya semakin meningkat selama proses tersebut. Kami sudah melupakan nikmatnya memiliki tubuh, suara androgini keluar dari mulut boneka itu. Yah, mungkin kita tidak berada dalam posisi untuk menghargai mereka. Nuh biasanya melontarkan ejekan atau mengejek para penguasa, tapi dia tetap diam sekarang. Dia bisa merasakan kekuatan langit dan bumi di dalam avatarnya, tapi dia belum pernah mengalami sesuatu yang begitu murni sebelumnya. Boneka itu lebih kuat dari semua tangan besar. Itu adalah eksistensi kuasi peringkat 10 yang tepat. Kami tidak dalam kondisi untuk bertarung, pikir Noah sambil mengamati teman-temannya dari sudut matanya. Naga waktu dan naga kehidupan masih habis. Ketahanan superior dari binatang ajaib menempatkan naga luar angkasa dan naga kematian hampir berada di puncaknya. Tetapi Nuh tidak tahu apakah mereka akan cukup untuk menangkis avatar tersebut. Secara teori, harus berurusan dengan sesuatu yang begitu dekat dengan langit dan bumi memberikan keuntungan bagi semua orang yang hadir. Nuh marah, June mengetahui sambaran petir langit dan bumi lebih baik daripada siapapun, dan naga dilahirkan untuk mengalahkan kekuatan itu. Kelompok tersebut biasanya memiliki kesempatan untuk mengalahkan sesuatu yang begitu kuat, tapi sepertinya hal itu tidak terjadi sekarang. Nuh merasa berkonflik. Kondisinya sangat buruk, sehingga sebagian besar dari dia ingin melarikan diri. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bersembunyi dari sesuatu yang begitu kuat. Selain itu, sebagian dari dirinya ingin menguji kemampuan avatar untuk memeriksa di mana langit dan bumi berdiri. Jangan diam saja, kata avatar itu. Kami datang untuk bersenang-senang. Hari ini hanyalah ujian. Apakah pohon itu jebakan? Nuh akhirnya bertanya. Ya, avatar itu terungkap. Kami tahu itu akan menjadi alasan di balik medan perang yang besar, jadi kami menanamnya dan menunggu Anda datang. Harus saya katakan, Anda lebih cepat dari yang kami kira. Formulir ini belum lengkap kan? Lanjut Nuh. Kamu tidak dapat memilih formulir ini kecuali kamu mengatasi kutukan dunia. Kamu adalah seorang tahanan, itulah sebabnya kamu ingin menahan kami di dalam langitmu. Kelengkapan tidak menjadi masalah di depan semut, avatar itu mengumumkan sebelum berteleportasi ke samping naga kehidupan dan menyentuh punggungnya. Hanya ada kekuatan. Avatar itu menutup tangannya, dan jari-jarinya menembus sisik naga kehidupan. Makhluk itu hanya bisa menggeram, tapi suaranya berubah menjadi jeritan kesakitan saat energi asing mulai menyebar ke dalam tubuhnya. Segera, nyala api putih besar mulai keluar dari perut, punggung, dan lehernya. Mereka menghancurkan semua yang dilewatinya, termasuk tubuh pemimpinnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2105 Kematian. Naga kehidupan menderita tanpa henti saat nyala api putih menghancurkan bagian dalamnya. Tidak ada bekas darah yang keluar dari luka yang terbuka di sisiknya. Energi avatar itu membakar segalanya dan tidak membiarkan apapun keluar. Pemimpinnya menangis kesakitan, dan seluruh kelompok berbalik ke arah avatar itu. Banyak aura melonjak ke depan saat para naga,
Nuh dan June mempersiapkan diri untuk bertarung, tetapi langit dan bumi berhasil membuat mereka tidak bisa berkata-kata dalam sekejap. Kobaran api semakin intensif dan berlipat ganda sementara kelompok tersebut mengerahkan energi mereka untuk bertarung. Nuh dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan naga kehidupan itu meledak menjadi bagian tubuh berdarah yang tidak mengeluarkan darah apapun. Cahaya yang terik telah membakar semuanya. Keheningan total menyebar di antara warna putih. Adegan yang baru saja disaksikan kelompok itu terasa mustahil untuk dipercaya. Naga kehidupan adalah binatang ajaib tingkat atas yang mewarisi sebagian esensi dunia. Sangat sedikit makhluk yang dapat menandingi potensi dan kehebatannya saat ini. Namun, avatarnya telah meledakkannya dengan satu gerakan. Peristiwa tersebut mengungkapkan kebenaran yang menakjubkan dan menakutkan. Langit dan bumi tidak hanya belajar bagaimana mewujudkan kekuatan mereka melalui tubuh yang tepat. Mereka juga menjadi cukup kuat untuk menyerang naga secara langsung dan mengabaikan keadilan dunia. Batasan mereka telah lenyap. Mereka sepertinya bisa berburu dengan bebas sekarang. Keinginan untuk melarikan diri yang memenuhi pikiran Nuh semakin kuat, tetapi nalurinya nyaris tidak berhasil memengaruhi pikirannya. Kemarahannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya saat dia berada di hadapan ekspresi murni langit dan bumi. Dia bisa merasakannya jauh di dalam keberadaannya. Dia dilahirkan untuk menghancurkan mereka. Perasaan serupa muncul di dalam diri naga lainnya. Hanya June yang mengalami versi yang lebih lemah dari emosi tersebut, namun dia juga memahami pola pikir umum yang mengisi kelompok tersebut. Aura setiap orang mulai meningkat setelah kematian naga kehidupan. Kekuatan meluap di dalam diri Nuh, June, dan para naga sekarang karena langit dan bumi telah mempengaruhi keseimbangan dunia. Sesuatu yang asing dan mendalam ingin memberi kelompok itu kekuatan untuk melawan avatar tersebut, dan tidak ada yang menolaknya. Retakan muncul di tangan kanan avatar itu. Boneka itu merasa geli saat mengangkat lengannya untuk memeriksanya. Makhluk itu tidak memiliki mata, namun ia masih mendekatkan anggota tubuhnya ke wajahnya dan memutarnya untuk mempelajari lukanya. Ini belum waktunya, kata avatar itu. Sayang sekali, kami ingin menghancurkan kalian semua sekarang juga. Naga waktu mengeluarkan raungan marah yang membuat seluruh kelompok melancarkan serangan besar-besaran. Gelombang api warna-warni, sambaran petir, dan tebasan menyatu pada avatar dan menelannya dalam teknik yang membuat seluruh area jatuh ke dalam kehampaan dalam sekejap. Nyala api berkobar, percikan api bergemuruh, dan tebasan melahapnya saat tontonan terang terbentang di antara kehampaan. Tatanan ruang menghilang begitu saja setelah serangan itu menghantam avatarnya. Dunia sedang mencoba untuk menjatuhkan kita, suara langit dan bumi bergema di antara serangan tersebut. Jangan khawatir, kamu akan memiliki kesempatan untuk melawan kami segera. Kamu bisa merasakannya kan? Pertarungan terakhir kita sudah dekat. Serangannya melambat dan berhenti mengamuk sebelum berubah menjadi serangkaian arus yang menyatu ke tangan avatar. Energi besar itu melahirkan bola berputar yang memperoleh warna putih saat langit dan bumi mencemarinya dengan pengaruhnya. Membunuh salah satu dari kalian mungkin terlalu bermasalah, seru avatar itu ketika bola itu berubah menjadi putih seluruhnya. Namun, kami rasa dunia tidak akan keberatan jika kami menyingkirkan beberapa pion dari medan perang. Bola putih itu tiba-tiba meledak menjadi serangkaian peluru yang tidak dapat diikuti oleh siapapun. Salah satu dari mereka akhirnya lewat di samping Noah sebelum menabrak naga peringkat 9 di belakangnya. Makhluk itu mati tanpa mengeluarkan suara apapun, dan hal yang sama juga terjadi pada banyak spesimen lemah lainnya. Lebih banyak retakan muncul di avatar setelah setiap peluru membunuh naga yang lemah. Kelompok tersebut kehilangan banyak spesimen peringkat 9 dan bahkan lebih banyak bawahannya, tetapi Noah tetap memperhatikan boneka itu. Serangan sebelumnya tidak berdampak apapun pada struktur mulusnya. Hanya serangannya yang menimbulkan kerugian karena keadilan dunia. Itu seharusnya cukup untuk saat ini, avatar itu mengumumkan sebelum mendapatkan sifat halus dan menyebarkan gelombang putih ke seluruh kehampaan. Kami akan bersenang-senang melihatmu berkubang dalam keputusasaan. Avatar itu menghilang dalam beberapa detik berikutnya. Hilangnya dunia ini bertepatan dengan kemunculan kembali tatanan dunia. Kekosongan itu tidak terlihat sekarang, dan bahkan langit yang lemah pun mulai meluas dengan cepat. Keheningan memenuhi area tersebut saat langit lemah meluas hingga menciptakan aula oval di sekeliling kelompok. Segalanya terjadi terlalu cepat, tetapi mayat-mayat yang tergeletak di sekitar memaksa Nuh, June, dan para naga untuk menyadari sifat situasinya. Langit dan bumi tidak hanya kuat, mereka juga hampir siap melepaskan kekuatannya dengan bebas. Rantai keadilan dunia yang telah menempatkan mereka pada keberadaan mereka telah putus sekarang karena lawan-lawan yang layak mulai memenuhi tingkatan yang lebih tinggi. Itu akan membunuhku, pikir Noah sambil melirik mayat yang tergeletak di bawahnya. Aku akan mati dalam sekejap. Pelurunya berhasil membunuh naga di tingkat atas. Nuh tahu bahwa dia lebih kuat dari mereka, tetapi serangan itu terjadi di alam yang berbeda. Itu membawa bagian dari kekuatan kuasi peringkat 10 langit dan bumi, sesuatu yang tidak dapat ditentang oleh keberadaan peringkat 9 dengan dunia mereka.
Apakah aku harus mendekati peringkat ke-10 untuk membunuh mereka? Noah bertanya-tanya saat matanya perlahan beralih ke naga waktu. Naga waktu menyerupai mayat berjalan. Pertarungan melawan pohon telah menguras tenaganya, namun kejadian baru-baru ini sepertinya telah mematahkan semangatnya. Mata reptilnya bergerak di antara potongan-potongan naga kehidupan. Ketidakpercayaan dan kebingungan memenuhi ekspresinya, dan tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Peningkatan kekuatan mendadak yang diberikan oleh dunia lenyap sekarang karena semuanya telah kembali normal. Noah merasa hampa tapi juga sedikit lega. Dia tidak suka kalau ada sesuatu yang bisa mempengaruhinya begitu dalam tanpa seizinnya. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan masalah itu di depan avatarnya, tapi situasinya berbeda sekarang. Naga luar angkasa dan naga kematian berbalik menuju naga waktu. Hal yang sama berlaku untuk makhluk lain dan June. Semua orang menunggu pemimpin sebenarnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi spesimen tingkat atas tampaknya tidak dapat berbicara. Apa itu? Noah akhirnya bertanya melalui geraman yang bisa dimengerti June. Naga waktu tersadar dari linglungnya dan menghela napas dalam-dalam. Matanya bergerak di antara kawanannya sebelum mencapai June dan Noah. Ia memberikan perhatian khusus padanya, tapi ia melirik kembali ke potongan naga kehidupan setelah beberapa detik. Inilah akhirnya, naga waktu mengumumkan melalui kata-kata manusia yang bercampur dengan geraman. Dunia tidak akan mengembalikan esensi kehidupannya. Langit dan bumi akhirnya membunuh salah satu dari kita untuk selamanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2106 pilihan. Naga waktu telah memastikannya, naga kehidupan telah mati, dan dunia tidak akan mencoba menghidupkannya kembali. Langit dan bumi telah mengambil langkah pertama yang berarti menuju kemenangan mereka. Mereka telah membunuh salah satu penghalang di depan keberhasilan terobosan mereka ke peringkat ke-10. Nuh tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, tidak ada kata-kata untuk situasi itu. Eksistensi yang terlibat dalam pertarungan melawan langit dan bumi selalu mengetahui bahwa pertarungan terakhir sudah semakin dekat. Para penguasa baru saja memulai hitungan mundur dengan jebakan mereka. Para naga tetap diam setelah pengumuman itu. Naga luar angkasa dan naga kematian adalah bayangan dari diri asli mereka, namun mereka masih berduka atas kehilangan rekan mereka. Sebaliknya, naga waktu tampak tidak berdaya dan bahkan sedikit tersesat. Langit dan bumi telah membuktikan bahwa mereka telah mengatasi kelemahan mereka sebelumnya. Pemimpinnya bahkan telah bersiap selama bertahun-tahun untuk pertempuran terakhir. Namun, peristiwa tersebut tetap mengejutkan. Apakah kamu merasakan berkah dunia, Defying Demon? Naga waktu akhirnya bertanya. Iya, tapi aku berencana menolaknya lain kali, Noah mengungkapkan dengan jujur. Aku bukan Vessel. Aku juga berharap, naga waktu menghela nafas. Saya hanya bisa berharap Anda akan menjadi penantang yang layak ketika saatnya tiba. Apakah kamu sudah menyerah untuk mengalahkan langit dan bumi? Nuh mendengus. Kami berbeda denganmu, naga waktu menjelaskan. Kami telah memenuhi tujuan kami sekali. Sejak saat itu, kami hidup dengan waktu pinjaman. Aku bisa mengubahnya, jawab Noah dengan raungan kesal. Mungkin, geram naga waktu. Tetap saja, apakah kamu pikir kamu bisa fokus pada orang lain sementara langit dan bumi mempersiapkan langkah selanjutnya? Noah tidak menjawab pertanyaan itu, tapi diamnya sudah cukup untuk sang naga waktu. Yang terakhir mengeluarkan raungan yang tenang, dan gerombolannya berkumpul di sekitar sosoknya. Pemimpin dan naga luar angkasa kemudian mengaktifkan teknik gabungan mereka, dan semua binatang ajaib di area tersebut berteleportasi. Bahkan mayatnya pun lenyap. Nuh tetap diam saat membahas masalah ini. Pengaruhnya bisa meningkatkan kekuatan para naga, tapi dia harus jauh lebih kuat untuk mempengaruhi ketiga pemimpin tersebut. Para pemimpin adalah hasil dari dunia lama. Nuh harus mencapai alam yang sama dengan yang telah dicapai langit dan bumi selama upaya kenaikan mereka untuk mempengaruhi hukum-hukum tersebut secara mendalam. Tentu saja, keberadaannya memiliki keuntungan dalam hal ini, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia terlalu lemah untuk memodifikasi naga tingkat atas saat ini. Proyek ini juga memiliki masalah penting lainnya yang tidak sempat diuji oleh Nuh. Hubungan yang dimiliki ketiga pemimpin tersebut dengan dunia sebelumnya menciptakan beberapa konflik dengan jalannya. Dia bahkan percaya bahwa dia perlu mempelajari perpaduan antara dua jenis perjalanan sebelum memodifikasi naga, tapi itu berisiko membahayakan dunianya. Langit dan bumi telah membuktikan bahwa jalan mereka salah. Penggarap dan dunia memiliki perjalanan yang berbeda, dan menggabungkannya menyebabkan penolakan di kedua sisi. Proses ini juga akan melibatkan ketidakstabilan umum dan perlawanan dari dunia, yang jauh dari ideal kecuali ada orang yang bersedia menghabiskan seluruh era untuk memperbaiki masalah ini. Para penguasa tidak memiliki kesempatan selama perjalanan mereka. Nuh bahkan merasa percaya diri mengatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Fakta bahwa mereka berada di ambang penyelesaian masalah tidak mengubah kenyataan yang ada. Langit dan bumi pantas mendapat pujian karena berhasil mencapai sejauh ini, namun tidak mungkin untuk mengabaikan betapa banyak yang telah mereka korbankan selama ini. Nuh ingin tetap menjadi dirinya sendiri,
dan hal itu saja yang memaksanya untuk menyerah pada gagasan apapun yang melibatkan perpaduan kedua jalur tersebut. Dia telah melihat apa yang terjadi pada langit dan bumi, dan dia tidak akan membiarkan kegelapan halusnya terjadi melalui hal itu. Dia tidak seperti itu. Proyek ini mempunyai masalah, tetapi Nuh tahu bahwa naga waktunya tepat. Dia harus fokus pada dirinya sendiri untuk saat ini, yang juga memaksanya untuk mempelajari masalah-masalah tertentu. Nuh harus meningkat dengan cepat, tapi itu bertentangan dengan sifat peringkat ke-9. Dunia biasanya membutuhkan pertumbuhan yang lambat terkait dengan ukurannya, kemampuan untuk mempengaruhi lingkungannya, dan bobot di alam semesta. Tidak mungkin mencapai hasil langsung, dan keadaan dunia saat ini malah bertentangan dengan hal tersebut. Pada dasarnya Nuh telah menjelajahi segala sesuatu di alam yang lebih tinggi. Dia bahkan pergi keluar angkasa untuk memeriksa tanah fana di dalam pengaruh langit dan bumi. Kehampaan bisa menyembunyikan lebih banyak kejutan, tapi dia merasa berkeliaran di lingkungan itu hanya akan memperlambat pertumbuhannya. Pesawat yang lebih tinggi saat ini juga tidak memiliki lawan yang berharga. Para penggarap yang memiliki hak istimewa sangat kuat, dan Nuh mendapat manfaat dari mengalahkan mereka, tetapi mereka hidup di dalam langit. Dia bahkan merasa yakin langit dan bumi tidak akan mengirim mereka keluar secara sembarangan, jadi dia perlu menyerang lapisan putih untuk menemukannya. Kesengsaraan bukanlah ancaman nyata bagi Nuh, dan mereka bahkan tidak mencoba menargetkannya. Lemahnya langit juga memperlambat komunikasi. Menciptakan kekuatan di lingkungan saat ini hampir mustahil, dan hal yang sama berlaku untuk mengatur misi bersama yang membutuhkan lebih dari satu keberadaan peringkat 9. Semakin Nuh memikirkan masalah tersebut, semakin ia percaya bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rencana langit dan bumi. Para penguasa telah menciptakan kondisi sempurna untuk kemenangan mereka setelah pertempuran terakhir sudah dekat. Langit yang lemah memperlambat semua keberadaan di alam yang lebih tinggi, dan kesengsaraan menekan binatang ajaib. Para ahli yang kuat masih bisa berkumpul, tapi itu akan memakan waktu, dan itulah yang dibutuhkan langit dan bumi untuk memastikan kemenangan mereka. Sejujurnya Noah tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhannya. Bengkel semi hidupnya sudah memenuhi tingkat yang lebih tinggi, tetapi kurangnya ancaman mencegahnya untuk mengalami lompatan dalam kekuatannya. Menyerang langit lagi juga terasa bodoh setelah menyaksikan kekuatan langit dan bumi. Dia yakin mereka tidak akan langsung melawannya, tapi dia tidak punya bukti. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Nuh bertanya-tanya ketika keinginan untuk membuat kekacauan semakin kuat di dalam pikirannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih kuat? Nuh tidak dapat menemukan jawaban. Dunia tidak menawarkan hal lain. Dia telah mencapai puncak hanya untuk tidak punya pilihan. Permasalahan tersebut berasal dari ancaman yang akan datang dari langit dan bumi. Namun dia masih menganggap situasinya agak mengecewakan. Apakah kamu sudah selesai? June bertanya sambil meraih sisi Noah dan meraih tangannya. Apa yang kamu temukan? Tidak ada, Noah dengan jujur mengakui. Menurutku para naga tidak akan menyerah begitu saja, jadi mereka mungkin pergi ke kota oranye untuk membuat aliansi. Kita tidak tahu lokasi rekan kita, jadi mereka tidak bisa membantu. Milik kita sendiri tanpa tujuan yang berharga untuk dikejar. Kami tidak tinggal diam, komentar June sebelum menatap langit sebenarnya di kejauhan. Namun, aku mengerti perasaanmu. Kamu takut kita tidak bisa mencapai pertempuran terakhir. Aku punya ide, desah Noah, tapi aku tidak tahu seberapa bagusnya. Lagi pula, kita benar-benar kehabisan pilihan. June memahami Nuh tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Dia mengalami panggilan yang sama dari dunia sekitarnya. Kematian naga kehidupan telah membuat keadilan dunia kembali menguntungkan mereka, sehingga keberadaan mereka secara alami tertarik pada aset yang dapat membawa keseimbangan. Pendekatan itu tidak ada bedanya dengan maju secara membabi buta, tapi keduanya tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa. Kalau tidak, kelahiran pedang iblis bab 2107 teleportasi. Panggilan dunia tidak hanya berlaku pada Nuh dan June. Keduanya merasa yakin bahwa setiap eksistensi yang menentang langit dan bumi dapat mendengarnya. Para penguasa telah mendorong keseimbangan demi kepentingan musuh-musuh mereka, memaksa segala sesuatu di luar kendali mereka untuk menyamakan situasi. Noah dan June tidak mempertanyakan sifat panggilan tersebut. Mereka telah merasakan kekuatan serupa tepat setelah kematian naga kehidupan, dan mereka dengan cepat memastikan bahwa langit dan bumi tidak memalsukan peristiwa itu untuk memasang jebakan lain. Kemarahan Nuh adalah pemindai alami yang tidak dapat dipengaruhi oleh para penguasa, dan materi gelapnya membantu dalam pemeriksaannya. Sejujurnya, keduanya akan mencoba mengikuti panggilan tersebut meskipun ada sesuatu yang terdengar aneh. Noah dan June tidak punya pilihan lain, jadi mereka bersedia mengambil risiko untuk mengungkap area tersembunyi di pesawat yang lebih tinggi. Hitung mundur yang dimulai oleh langit dan bumi memaksa mereka untuk lebih memilih potensi jebakan daripada pertumbuhan yang aman dan konstan. Pesawat yang lebih tinggi sama seperti biasanya. Langit yang lemah meluas kemana-mana di dalam lapisan putih, dan terowongan yang digali Nuh tampaknya mampu membentang tanpa henti.
Lingkungan tampak lebih sepi dari biasanya, tapi keduanya tidak terlalu memperhatikan detailnya. Panggilan itu membawa Noah dan June ke sisi berlawanan dari pesawat yang lebih tinggi. Perjalanan mereka tidak berjalan lurus karena terkadang sulit untuk mendengarkan suara dunia, dan tujuan mereka tidak membuat mereka melupakan latihan rutin mereka. Nuh mendirikan lebih banyak lagi bengkel-bengkel yang bersifat semi-hidup, dan June masih mengejar kesengsaraan, namun mereka akhirnya mencapai tujuannya. Panggilan itu berhenti bergema di benak Noah dan June saat mereka masih berada di tengah langit yang lemah, namun mereka tidak membutuhkan suara itu lagi. June dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres meskipun aspek dunianya tidak sesuai dengan hukum tersebut. Adapun Nuh, dia bisa melihat susunan ruang waktu membungkuk dalam pola yang aneh dan menyatu di suatu tempat ke depan. Percikan merembes keluar dari kulit June sementara Noah membuka dunia gelap. Langit yang lemah hancur saat keduanya mengikuti garis susunan ruang waktu. Tampaknya ada peristiwa unik yang akan terjadi di depan. Namun apa yang mereka temukan akhirnya melampaui ekspektasi terliar mereka. Langit yang lemah hancur hingga area kosong yang sangat luas terbentang dalam pandangan mereka. Lingkungannya berbentuk bola dengan permukaan halus. Dindingnya dipoles tanpa alasan, dan langit dan bumi sepertinya tidak mampu membuat material putihnya tumbuh. Area tersebut jelas merupakan buatan, dan kekuatan yang bekerja untuk mempertahankan bentuk bolanya menyentuh panggung padat. Tekanan yang terus-menerus menghalangi langit untuk mengembang, namun tampaknya tidak ada sumber tenaga apapun di dalam pemandangan yang luas itu. Tentu saja, dinding mulus dan ruangan yang luas hanyalah ciri kecil. Adegan itu mengandung sesuatu yang jauh lebih spektakuler. Noah dan June mendapati diri mereka berada di depan pagoda terapung setinggi 9 lantai dengan spanduk raksasa di setiap sudutnya. Labirin terkutuk, ucap Nuh sambil merasakan makna yang terkandung dalam tanda di spanduk tersebut. Ini tidak terlihat seperti labirin, komentar June sambil memeriksa strukturnya. Pagoda itu memiliki dinding berwarna hijau pucat dan atap abu-abu. Permukaan vertikal halus dan tidak memiliki bukaan, sedangkan permukaan horizontal memiliki ubin besar yang disatukan oleh bahan hitam. Strukturnya tidak memiliki jendela atau pintu apapun. Ia juga melayang tepat di tengah area bola tanpa menyentuh permukaan halusnya. Pagoda itu memancarkan aura kuat dari item peringkat puncak 9, namun pengaruhnya tidak menyebar melewati batas tertentu. Itu menciptakan membran halus berbentuk bola yang menyelimuti bangunan dan mencegahnya jatuh di langit yang lemah. Nuh dan June masih berada di luar pengaruh pagoda, tetapi mereka dapat merasakan susunan ruang waktu berkumpul di sana. Mereka juga memahami bahwa ada batasan seberapa banyak mereka dapat mempelajari struktur tanpa melewati membran. Mengapa dunia memanggil kita ke sini? June bertanya-tanya. Saya punya beberapa ide, kata Noah. Saya pikir dunia ingin kita menemukan sekutu. Saya tidak mengerti bagaimana kita melewatkan tempat ini selama beberapa tahun terakhir. Noah merasa hampir yakin bahwa dia telah melintasi area terdekat selama penjelajahannya di masa lalu. Efek pagoda pada susunan ruang waktu mencapai titik-titik itu, jadi dia tidak mungkin melewatkannya. Dunia mungkin telah melakukan sesuatu terhadap pengaruh struktur tersebut karena mereka ingin para ahli bertemu. Pakar ini sepertinya sama gilanya dengan kita, kata June. Mungkin ada lebih dari satu keberadaan di balik struktur ini, tebak Noah. Ini adalah item peringkat puncak 9 yang tepat. Aku yakin bahkan Raja Elbas pun tidak dapat membuat sesuatu sebesar itu tanpa membuatnya kehilangan kekuatan. Saya semakin bingung dengan material yang digunakan untuk bangunan ini, imbuh June. Saya tidak tahu di mana bisa menemukan sesuatu yang begitu kuat dan dalam jumlah sebanyak itu. Langit, jawab Noah segera. Padahal aku tidak merasakan apapun yang berhubungan dengan langit dan bumi. Bangunan ini bahkan sepertinya mampu menyembunyikan keberadaannya dari putihnya. Mungkin bukan karena gedungnya, komentar June. Aura ini adalah hasil dari strukturnya, jelas Noah, tetapi ada sesuatu yang memberinya bentuk bulat ini. Penciptanya ingin memastikan tidak ada yang mencapai langit. Pasti ada hal lain, seru June. Anda tidak boleh menciptakan sesuatu seperti itu hanya untuk membuatnya melayang. Saya tidak dapat memahami apapun dari posisi ini, ungkap Noah saat potensi meresap ke dalam pikirannya untuk meningkatkan kekuatannya. Tetap tidak ada. Kita harus masuk ke dalam aura untuk merasakan sifatnya, rangkum June. Saya yakin kita harus melakukan hal itu. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Nuh bertanya. Apakah kamu? Jawab June sebelum keduanya menghela nafas panjang. Noah dan June terdiam saat mereka maju ke aula berbentuk bola. Teknik mereka kembali ke dalam tubuh mereka ketika mereka tiba tepat di depan membran. Mengerahkan pertahanan jelas merupakan tindakan yang cerdas, tetapi mereka tidak ingin memberikan kesan yang salah kepada para ahli yang tinggal di dalam pagoda. Noah memastikan bahwa pengaruh struktur tersebut tidak berbahaya sebelum menggandeng tangan June dan bergerak maju bersamanya. Susunan ruang waktu segera menjadi gila dan mencoba memindahkan mereka ke tujuan yang berbeda, tetapi kegelapan yang sangat halus segera mendorong kendali Nuh atas ruang dan waktu hingga batasnya.
Pengaruh pagoda terus menyerang keduanya, tapi Nuh menjauhkan auranya. Meski begitu, bangunan tersebut tidak mudah menyerah, yang akhirnya membuatnya memikirkan kembali pendekatannya. Secara teori, Nuh dapat membalikkan perubahan ruang waktu. Dia telah membuktikan pada strukturnya bahwa dia bisa menahan auranya, jadi dia akan lulus ujian pada akhirnya. Namun, pagoda itu sepertinya ingin memindahkan keduanya, jadi Noah memutuskan untuk membiarkan kekuatan itu mempengaruhi mereka. Noah menutupi June dan dirinya sendiri dengan lapisan materi gelap yang menjaga ruang waktu tetap stabil sebelum membiarkan area tersebut mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Bangunan itu akhirnya memindahkan mereka bersama-sama, dan pemandangan dengan cepat berubah. Lingkungan yang berapi-api menggantikan area bulat dan pagoda. Nuh dan June mendapati diri mereka berada di dataran panas yang menampilkan danau-danau besar dan pilar-pilar besar yang terbuat dari lava terang. Mereka bahkan dapat melihat gunung berapi meletus di kejauhan dan mengeluarkan semburan asap hitam. Kelahiran pedang iblis bab 2108 Gunung Berapi. Aroma belerang memenuhi seluruh lingkungan dan membuat Nuh tidak bisa mencium bau apapun. Seluruh area terbakar, dan lahar sepertinya menempati dunia bawah tanah, sebagian besar permukaan, dan sebagian besar langit. Noah dan June mempelajari sekeliling mereka. Tanah terasa normal, dan hal yang sama berlaku untuk semua hal lainnya, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang aneh. Tempat itu tidak mungkin salah satu dari alam yang lebih rendah. Mereka tidak dapat melihat satupun material di bawah peringkat dewa di area tersebut, dan banyak dari mereka bahkan menyentuh peringkat ke-9. Namun, mereka juga merasakan bahwa mereka berada di luar negeri abadi. Ini adalah dimensi yang terpisah, pikir Noah sebelum mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, ini adalah kenyataan yang terpisah. Siapa yang membuat ini? Area itu adalah dunia layak yang dibangun di dalam tempat tersembunyi dalam susunan ruang waktu. Nuh mau tidak mau membiarkan pikirannya mengembara untuk memahami teori di balik penciptaannya. Dia bisa melihat seorang ahli membengkokkan struktur ruang dan waktu untuk membuka area tempat mendirikan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh langit dan bumi. Bisakah kamu melakukan hal seperti ini? June bertanya setelah merasakan pemisahan yang sama dari alam yang lebih tinggi. Saya dapat membengkokkan susunan ruang waktu sesuai keinginan saya, jelas Noah. Tetapi kenyataan ini menyentuh kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh aspek saya. Pengetahuan saya sangat merusak meskipun ini adalah ciptaan murni. Tidak bisakah kamu menggabungkan keduanya, lanjut Juni? Saya bisa menciptakan sesuatu yang memanfaatkan pemahaman saya tentang ruang dan waktu, kata Noah. Saya dapat mendirikan bangunan dengan tiruan susunan yang sesuai dengan kebutuhan saya, tetapi area ini justru sebaliknya. Seseorang telah mengubah susunan ruang waktu yang sebenarnya dan memasukkan kenyataan ini ke dalamnya. Juni mengangguk. Dia dapat memahami teori dan perbedaan antara kedua pendekatan tersebut, namun dia tidak memiliki aspek yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan yang tepat mengenai masalah tersebut. Nuh justru sebaliknya. Semakin dia mempelajari area tersebut, semakin dia menyadari betapa luasnya aspek ruang dan waktu. Dia ahli dalam beberapa bidang hukum tersebut, sementara pencipta realitas terpisah itu mengetahui kemampuan yang jauh berbeda. Langit adalah aspek paling aneh dari area api tersebut. Saat itu gelap karena banyaknya gelombang asap hitam yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Namun Nuh dapat melihat melewati lapisan gas padat tersebut. Tempat itu memiliki langit-langit yang menyamar sebagai ruang tak berujung yang tampak membentang tanpa henti. Daerah itu tidak memberi petunjuk apapun kepada Nuh dan June. Mereka hanya tahu bahwa pagoda telah memindahkan mereka ke sana, jadi mereka menggunakan tanda spanduk sebagai satu-satunya pengetahuan mereka. Lingkungannya seperti labirin, dan mereka harus keluar dari sana. Apakah kita memeriksa gunung berapinya terlebih dahulu? June bertanya setelah dia menyelesaikan pemeriksaannya. Tentu saja, Noah menyetujui sambil meraih pinggang June, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. June memutar matanya sambil menempel pada Noah. Yang terakhir melihat susunan ruang waktu terungkap dalam visinya dan tunduk pada keinginannya. Realitas terpisah menampilkan hukum yang mirip dengan yang ditemukan di dalam bidang yang lebih tinggi, sehingga ia dapat mengandalkan teknik pergerakannya. Noah berlari ke depan, dan retakan besar terbuka di belakangnya. Ternyata realitas terpisah itu tidak ada hubungannya dengan kehampaan. Lava menyembur keluar dari celah tersebut dan menciptakan pilar-pilar danau baru seiring dengan berlanjutnya teknik pergerakan. Keduanya mencapai gunung berapi terdekat dalam sekejap. Asap yang keluar dari bukaannya mencoba menelan mereka, namun gas tersebut pecah begitu menyentuh aura mereka. Noah dan June bahkan memperluas gelombang mental mereka untuk membersihkan area tersebut, dan cairan mendidih di dalam bangunan tersebut segera terlihat. June mengangkat lengannya, dan percikan api keluar dari jarinya. Serangan itu terbang menuju lapisan padat yang menutupi langit-langit sebelum berubah menjadi sambaran petir raksasa yang jatuh tepat di tengah bukaan. Gempa bumi segera menyebar di daerah tersebut ketika gunung berapi tersebut meledak menjadi puing-puing, batu-batu besar yang berasap, dan semburan lava.
Strukturnya ternyata kosong, namun Noah dan June tetap berada di udara di atasnya untuk mempelajari peristiwa tersebut. Batu-batu besar dan puing-puing berubah menjadi debu ketika memasuki aura keduanya, tapi tidak ada hal istimewa yang muncul. Gunung berapi tersebut tidak mengandung sesuatu yang berharga, dan bahkan dunia bawah tanah di bawahnya hanya menampilkan sungai lava yang padat. Nuh mencoba yang terbaik untuk memeriksa semuanya dengan kesadaran dan nalurinya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang mampu memicu reaksi. Noah dan June tidak perlu berbicara untuk memutuskan langkah selanjutnya. June berpegangan pada Noah saat dia melakukan sprint lagi yang membawa mereka ke atas gunung berapi lain dalam sekejap. June menghancurkan gunung berapi kedua, tetapi tidak ada hal istimewa yang terjadi di sana. Keduanya hanya bisa mencapai gunung berasap kedua dan mengulangi prosesnya, namun pendekatan mereka tidak membawa hasil. Menurutku gunung berapi bukanlah kuncinya, tebak June setelah menghancurkan gunung berapi ke-30. Mengapa lingkungan tidak bereaksi terhadap kehancuran ini? Nuh bertanya-tanya dengan keras. Sesuatu yang sama berharganya dengan realitas yang terpisah harus memiliki mekanisme pertahanan, formasi, dan banyak lagi. Mungkin penciptanya ingin kita menghancurkan kawasan itu, pikir June. Saya sulit mempercayainya, kata Noah sambil menunjuk kehancuran di belakang mereka. Lingkungan bahkan tidak berusaha memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Saya mulai berpikir bahwa ini bukanlah sebuah ujian. Pemandangan telah berubah dalam menit-menit singkat itu. Daerah yang terbakar itu jauh dari kata damai, namun keadaannya saat ini benar-benar menunjukkan kekacauan. Rekahan raksasa melayang di udara dan mengeluarkan aliran lava yang seolah tak ada habisnya. Bahkan ada yang melahirkan telaga merah atau tiang hangus karena kepadatan dan banyaknya cairan merah di sisi lain. Gunung berapi yang hancur juga telah berubah menjadi lubang besar yang mengeluarkan lava yang mengalir melalui dunia bawah tanah. Tempat itu benar-benar penuh dengan cairan panas itu, dan Nuh tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Nama labirin terkutuklah mengisyaratkan adanya ujian dan tantangan, namun dia tidak menemukan hal serupa di sana. Mari kita hancurkan semuanya sampai sesuatu keluar, desah Noah, dan June terkikik sebelum berpegangan padanya. Noah dan June mengandalkan pendekatan paling dasar yang dapat mereka pikirkan. Realitas yang terpisah tidak berfungsi sebagai dimensi yang terpisah, namun memiliki kelemahan serupa. Keduanya akan menemukan sesuatu selama mereka terus melancarkan kehancuran. Dalam pilihan terburuk, mereka hanya perlu menghancurkan seluruh tempat dan membuat jalan keluar sendiri. Tanah tidak pernah berhenti berguncang karena gunung berapi terus meletus akibat sambaran petir di bulan Juni. Lebih banyak retakan juga memenuhi lingkungan saat Nuh berlari tanpa peduli dari satu sasaran ke sasaran lainnya. Lava segera memenuhi segala yang ada dalam penglihatan mereka, dan pemikiran menjengkelkan bahwa mereka mungkin perlu menjelajahi dunia bawah tanah semakin kuat selama proses tersebut. Realitas yang terpisah tampaknya tidak memiliki batasan terhadap luasnya, tetapi Nuh tahu bahwa realitas tersebut memiliki batasan yang tepat. Dia dan June memang bisa membuat seluruh struktur menjadi mangsa lahar, namun akhirnya terjadi perubahan. June hendak menghancurkan gunung berapi lainnya ketika tanah di bawah struktur tersebut mulai bergerak dan melonjak. Raksasa humanoid tumbuh dari permukaan, dan sungai lava pun mengikutinya. Noah dan June memeriksa pertumbuhannya selama beberapa detik sebelum bertukar pandang dan melancarkan serangan mereka. Raksasa itu belum menstabilkan tubuhnya, sehingga sebagian besar strukturnya hancur ketika tebasan dan sambaran petir mengenai dadanya. Lahar dan batu-batu besar beterbangan kemana-mana, tapi Noah dan June tidak pergi kemana-mana. Mereka tetap diam menunggu sesuatu keluar. Sesosok akhirnya muncul dalam kesadaran Nuh kurang dari sedetik sebelum menghilang di antara kekacauan asap dan lahar. Tampaknya ia memiliki niat untuk melarikan diri, namun Noah tidak segan-segan berlari ke arahnya sambil menggendong June. Sosok itu ternyata adalah seorang wanita tampak tua dalam tahap gas peringkat ke-9. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika June dan Noah muncul di jalannya. Retakan mengikuti di belakang mereka, tapi wanita itu tidak membiarkan pemandangan itu membuatnya takut. Tunggu, wanita itu berteriak. Aku telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menjadi musuhmu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2109 Gunung Api. Noah dan June menahan serangan mereka dan mempelajari ahlinya. Wanita itu memiliki rambut abu-abu yang sangat panjang dan mata hitam. Beberapa kerutan memenuhi ruang di sisi mata dan pipinya, dan rasa lelah menyelimuti sosoknya. Pakar itu mengenakan jubah abu-abu yang terbuat dari energinya, tetapi ada tambalan hangus yang memenuhinya. Bahkan bagian tepi lengan dan celananya terdapat bekas luka bakar. Detailnya cukup aneh karena dia bisa memperbaikinya dengan mudah. Kami memiliki musuh yang sudah ada sejak lama, kata Noah dengan suara dingin. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Lanjut Juni. Mata wanita itu menajam di depan ketidakpercayaan yang terlihat jelas. Dia memeriksa dua calon lawannya, dan sesuatu memberitahunya bahwa dia lebih lemah dari mereka. Semburat kejutan muncul di ekspresinya saat menyadari hal itu,
tapi dia menerima situasinya dan beradaptasi. Aku punya banyak nama, kata wanita itu sebelum menegakkan punggungnya dan berdeham. Tanah abadi memanggilku Ratu Magma, gunung berapi yang meletus, bencana api, gunung terbakar, dan masih banyak lagi. Wanita itu merentangkan tangannya selama pernyataannya dalam upaya untuk tampil angkuh, tetapi ekspresi Noah dan June tidak berubah. Mereka hanya bertukar pandangan tanpa emosi sebelum kembali menatap sang ahli. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya, pungkas wanita itu sambil tersenyum bangga. Tidak sama sekali, June mengakui dengan jujur. Tanah abadi telah lama runtuh, jelas Noah. Langit dan bumi telah memulai hitungan mundur untuk pertempuran terakhir. Segalanya berantakan di luar sana. Wanita itu tetap tertegun. Satu-satunya gagasan bahwa tanah abadi tidak ada lagi adalah hal yang mencengangkan sekaligus menakutkan. Juga, ada hal lain yang mengganggunya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pakar peringkat 9 tidak saling mengenal. Pada kondisi pesawat yang lebih tinggi sebelumnya, wilayah badai menghalangi sebagian besar komunikasi dan menciptakan lingkungan yang menghalangi banyak potensi pertemuan. Namun, ada beberapa pengecualian, terutama jika menyangkut para kultivator yang cukup aktif di antara kekuatan manusia. Wanita itu adalah salah satu pengecualian pada masanya. Dia telah berangkat ke daerah badai setelah tingkat budidayanya mendekati peringkat ke-9. Tetapi dia sering kembali ke area pusat tanah abadi untuk memeriksa kekuatannya dan mendapatkan informasi terbaru. Penampilan June dan Nuh tampak luar biasa bagi para ahli di tahap gas. Wanita itu hanya melihat beberapa serangan, tapi itu cukup untuk menyatakan keunggulan umum mereka di antara rekan-rekan mereka. Namun, dia belum pernah mendengar tentang mereka, jadi mungkin mereka lebih muda darinya. Perjalanan wanita itu berantakan dan timpang dibandingkan dengan pakar peringkat 9 lainnya, namun kekuatannya di atas rata-rata. Namun, melihat seseorang yang lebih muda darinya telah melampaui levelnya membuatnya termenung. Apakah kualitas kultivator peringkat 9 meningkat saat aku pergi? Wanita itu bertanya. Tidak, kamu hanya lemah, ejek June. Jaga mulutmu, wanita itu berteriak. Atau, June bertanya saat percikan api mulai muncul di matanya. Aura berat merembes keluar dari sosok June, dan mata wanita itu berkedip saat dia merasakan kekuatan itu menekannya. Kekuatannya mulai melonjak saat dia bersiap menghadapi bentrokan yang akan terjadi, tetapi semuanya menjadi tenang ketika Noah menepuk kepala June. Kamu sepertinya tidak berada di pihak langit dan bumi, seru Noah. Sepertinya kamu tidak punya sisi sama sekali. Dia terlalu lemah untuk memiliki satu sisi, tambah June. Anda, wanita itu hendak berteriak lagi, namun aura Noah tiba-tiba terbuka dan memaksanya untuk tutup mulut. Dia benar, lanjut Noah. Kamu terlalu lemah untuk mempengaruhi pertarungan terakhir. Sisi apa yang kamu bicarakan? Wanita itu mendengus. Langit dan bumi akan mencapai peringkat ke-10, Noah menyimpulkan. Saya yakin Anda memahami apa yang akan terjadi pada saat itu. Mata wanita itu membelalak ketakutan. Dia tidak memiliki pengetahuan mendalam seperti Nuh tentang keadaan dunia, tetapi dia mengetahui beberapa informasi penting. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi padanya dan semua orang melawan langit dan bumi setelah langit dan bumi menyelesaikan terobosannya. Berapa lama aku menghabiskan waktu di sini? Wanita itu berbisik sambil mengalihkan pandangannya dari dua calon lawannya. Mari kita mulai dengan nama dan ceritamu, perintah Noah, kali ini nama asli. Saya memang memiliki gelar-gelar itu, wanita itu menyatakan sebelum kekecewaan muncul di wajahnya. Namun, tampaknya mencapai peringkat ke-9 tidak lagi istimewa. Setidaknya dia tidak bodoh, komentar June. Kamu sadar kalau kita butuh sekutu kan? Noah tertawa sambil menyilangkan kaki dan menarik June di pangkuannya. Dia mungkin sudah lama terjebak di sini, cibir June sambil mengatur posisinya di pangkuan Noah dan meletakkan bagian belakang kepalanya di bahunya. Bahkan dengan duniamu, dia mungkin tidak berguna pada waktunya untuk bergabung dalam pertempuran terakhir. Kalau begitu, kami hanya akan menggunakan dia sebagai umpan meriam, Noah mengangkat bahunya. Aku masih di sini, kata wanita itu dengan nada canggung. Nama dan cerita, perintah Noah dan June pada saat yang sama sebelum saling menggoda melalui bisikan yang tidak bisa didengar sang ahli. Baiklah. Wanita itu berdeham. Gunung api adalah gelar tertuaku, jadi kamu bisa menggunakannya untuk memanggilku. Adapun ceritaku, aku memulai penjelajahan di daerah badai segera setelah tingkat kultivasiku menyentuh peringkat ke-9, tapi aku sering kembali ke alam manusia. Wilayah untuk memeriksa kekuatanku. Penindasan langit dan bumi dimulai pada periode itu. Saya menolak tawaran mereka untuk bergabung dengan langit, tetapi mereka mengirimkan kesengsaraan demi kesengsaraan untuk menindas saya. Lawan terakhir saya adalah makhluk yang mampu melawan sifat alami dunia saya, jadi saya merasa terpaksa untuk melarikan diri. Saat aku melarikan diri, aku berakhir di sini. Langit dan bumi mengembangkan counter yang sempurna untuknya, pikir Noah. Mungkin dia tidak terlalu lemah. Awalnya, saya memutuskan untuk berkultivasi di sini sebentar, jelas Fury Mountain.
Lingkungan ini sempurna untuk dunia saya, dan langit dan bumi juga tidak dapat mencapainya. Namun, saya segera menyadari bahwa saya tidak dapat meninggalkannya tidak peduli apa yang saya lakukan. Tingkat kultivasi saya pasti menjadi basi karena saya menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalamnya. Stasis. Ceritanya tampak asli, dan bahkan menjelaskan kondisi lemah Fairy Mountain saat ini. Tetap saja, Noah dan June dapat segera melihat masalahnya sekarang. Wanita itu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam lingkungan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Apakah kamu melihat pagoda sebelum berakhir di sini? Juni bertanya. Apakah nama labirin terkutuklah ada artinya bagimu? Kelenteng, Fairy Mountain bertanya sebelum memainkan rambut panjangnya. Maafkan aku melarikan diri dari makhluk jahat itu sebelum berakhir di sini. Aku bahkan tidak menyadari bahwa ada kekuatan asing yang menyelimutiku hingga semuanya terlambat. Dia tidak berguna, desah June. Kalau begitu, ini adalah labirin yang tepat, bantah Nuh. Apa yang kamu bicarakan? Gunung api bertanya. Pintu keluarnya pasti ada di suatu tempat, Noah menjelaskan, tapi saya yakin itu tidak akan mengarah ke pesawat yang lebih tinggi. Kita mungkin harus membersihkan 9 lantainya dan mencapai puncaknya sebelum menemukan pintu keluar yang sebenarnya. 9 lantai, jalan keluar yang sebenarnya? Fairy Mountain bertanya dengan bingung. Baiklah, mulai sekarang kamu akan mengikuti kami, perintah Noah. Selamat datang di kanker langit dan bumi. Cobalah untuk tidak mati di bawah pengawasanku. Kelahiran Pedang Iblis bab 2110 pintu. Apa? Teriak gunung api. Kanker apa? Labirin apa? Aku punya kekuatan. Pasukanmu sudah lama mati, June menjelaskan sebelum menunjuk ke arah Noah. Jika tidak, mungkin ia mati di tangannya atau di tangan langit dan bumi. Lagi pula aku tidak meminta pendapatmu, Noah menambahkan dengan tenang. Saya menyambut Anda di organisasi saya, jadi Anda adalah bagian darinya sekarang. Saya akan mendengar keluhan Anda dalam sejuta tahun lagi. Apa? Gunung api berteriak lagi. Dia bercanda, June terkikik. Dia tidak akan pernah mendengarnya. Fairy Mountain tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan keduanya. Kultivator peringkat 9 biasanya memiliki karakter yang tidak masuk akal, tapi dia tidak suka bagaimana para ahli muda itu tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Terlebih lagi, berbagai wahyu terlalu berlebihan untuk dia terima hanya dalam hitungan detik. Kebingungan Fairy Mountain perlahan menghilang, tapi rasa jengkel menggantikan perasaan itu. Dia akan menerima kerjasama dengan kedua ahli itu jika mereka memperlakukannya sebagai rekan, tapi perilaku arogan dan tidak peduli itu terlalu tidak sopan. Dia mungkin lebih lemah dari Noah dan June, tapi dia tetap membawa kebanggaan sebagai seorang kultivator yang telah mencapai peringkat ke-9. Saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak peduli, kata Fairy Mountain. Biarkan aku, atau aku akan memperjuangkan kebebasanku. Aku telah melarikan diri dari langit dan bumi. Kamu tidak akan berbeda. Noah dan June merasa terkejut. Mereka sebenarnya menyukai bagian dari karakter Fairy Mountain itu. Dia memiliki sikap seorang kultivator peringkat 9 yang sebenarnya, bahkan jika kekuatannya tidak sesuai dengan kata-katanya. Mungkin masih ada harapan untuknya, June mengakui. Memang, Noah menyetujui sambil menggaruk sisi kepalanya dan meninggikan suaranya. Dengar, kita akan keluar dari sini. Segalanya terserah padamu. Tetap saja, beritahu aku jika kamu punya niat untuk bergabung dengan langit dan bumi. Kalau begitu, aku lebih baik membunuhmu sekarang. Beraninya kamu menyindir hal itu? Gunung api mendengus. Aku tidak akan membungkuk meskipun itu berarti kematian. Aku mulai menyukainya, June terkikik. Bersikaplah baik, tegur Noah sambil membelai kepalanya. Kamu lebih menyukaiku kalau aku tidak berperilaku baik, goda June, dan keduanya segera mulai menggoda lagi. Fairy Mountain tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap keduanya, tetapi dia memutuskan untuk pergi ketika dia menyadari bahwa mereka mulai menjadi terlalu intim. Pakar tersebut mencapai salah satu dari sedikit gunung berapi yang tersisa di daerah tersebut, tetapi suara yang dihasilkan oleh Noah dan June akhirnya menghalangi dia untuk fokus pada budidayanya. Sambaran petir dan raungan bergemuruh di seluruh realitas yang terpisah sementara Fairy Mountain mencoba untuk fokus. Erangan samar juga terdengar di antara suara-suara keras itu. Dia tidak mengerti apakah Noah dan June sedang mengalami momen romantis atau bertengkar, tetapi dia segera menyadari bahwa kedua pilihan itu mungkin akurat. Sang ahli tidak tahu bagaimana perasaannya mengenai hal itu, terutama karena dia harus mendengar segala sesuatu yang terjadi di luar gunung berapi. Butuh beberapa saat hingga peristiwa itu berakhir, tapi Fairy Mountain tidak sempat bersuka cita karena ledakan mulai bergema di seluruh area. Gempa bumi pun memenuhi permukaan dan memaksa magma bawah tanah menyembur keluar dari berbagai retakan yang terbuka. Dan June menyanyikan simfoni kehancuran, dan masalah ini segera menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Fairy Mountain meninggalkan gunung berapi dengan marah, dengan niat untuk memarahi kedua ahli yang terus merusak pengasingannya. Namun, kemarahannya sirna ketika matanya tertuju pada lingkungan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun.
Permukaannya telah menghilang. Hanya gunung berapi Fury Mountain yang masih utuh. Namun segala sesuatu yang lain telah menjadi mangsa lahar. Noah dan June telah menghancurkan segalanya kecuali area latihannya saat dia pergi. Kamu keluar! Noah berteriak dari tempat yang jauh di langit. June berada dalam pelukannya, dan dia segera melambaikan tangannya untuk mengirimkan percikan api ke lapisan gas yang memenuhi langit. Kekuatannya terbang hingga menghasilkan sambaran petir yang jatuh tepat di belakang Fury Mountain. Serangan tersebut menembus gunung berapi dan menghancurkan tempat terakhir yang utuh di daerah tersebut. Semuanya menjadi mangsa lava saat itu, dan Fury Mountain hanya bisa menatap tak percaya pada kekuatan destruktif yang ditunjukkan kedua ahli tersebut. Dia bisa mencapai hal serupa sendirian, tapi dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil tersebut. Nuh dan June mempelajari lautan lava untuk sementara waktu, tetapi mereka akhirnya menyerah pada masalah tersebut. Mereka tidak dapat menemukan apapun di sana. Pintu keluarnya pasti ada di tempat lain. Apa yang telah kau lakukan? Fury Mountain bertanya dengan nada rendah. Mencari jalan keluar, Noah menjelaskan, tentu saja. Bagaimana ini bisa cocok dengan pencarian? Gunung api bertanya, kamu telah menghancurkan setiap area aman yang mungkin. Tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga lava mengeras? Kalau begitu, itu akan mengeras, bisik Noah sambil matanya menatap ke seluruh area. Bagaimana menurutmu? Juni bertanya. Mungkin labirin ini tidak memiliki jalan keluar, tebak Noah. Itu terkutuk, tapi kami tidak menemukan ancaman nyata. Mungkin maksud penciptanya adalah strukturnya tidak memiliki fitur penting. Nama itu akan menjadi petunjuk dalam kasus itu, tambah June sebelum menunjuk ke Fury Mountain. Tetap saja, dia tidak melihat spanduknya. Mungkin dia merindukan mereka saat melarikan diri dari konter sempurna langit dan bumi, Noah bertanya-tanya. Itu berlebihan, jawab June. Ini benar-benar berlebihan, desah Noah. Namun, apalagi yang bisa kita lakukan? Menjelajahi laut dan langit akan memakan waktu terlalu lama, dan menghancurkannya mungkin akan menghilangkan material yang dimaksudkan untuk pembuatan pintu keluar. Saya tidak ingin menunggu hingga area tersebut menghasilkan lebih banyak material. Bagaimana kamu bisa menciptakan sesuatu untuk tujuan yang tidak diketahui? Juni bertanya. Dengan membiarkan area tersebut menciptakannya, kata Noah sebelum memperluas dunia gelap dan mengirimkan semburan materi gelap ke berbagai titik di area tersebut. Materi gelap menyatu dengan lautan lava, udara, dan lapisan gas padat di atasnya. Ia mempelajari berbagai bahan dalam zat yang berbeda tersebut sebelum menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama-tama, segala sesuatu sepertinya berasal dari kelompok material yang sama. Zat-zat tersebut mempunyai bahan dan tekstur yang berbeda-beda, dan juga mengungkapkan berbagai hukum yang seringkali tidak cocok dengan yang lain. Namun, semuanya menampilkan sesuatu yang aneh yang dapat dilewatkan oleh para ahli bahkan dengan pemeriksaan menyeluruh. Lava, udara, dan asap tidak membawa sesuatu yang istimewa, tetapi beberapa material terlihat aneh. Sebongkah cairan panas, sebagian puing yang dimuntahkan saat penghancuran, dan lapisan asap memiliki zat yang membawa hukum yang sama meskipun tekstur dan bentuknya berbeda. Secara teoritis hal itu tidak mungkin karena hukum menentukan bentuk dan tekstur suatu material. Penggarap, binatang ajaib, dan bibrida adalah pengecualian, tetapi mereka masih tidak dapat membuat dua benda berbeda yang memiliki makna sebenarnya yang identik. Nuh jelas-jelas mewujudkan idenya. Materi gelap mengumpulkan materi tersebut dan menyeretnya kembali ke dalam dunia gelap. Lokakarya mulai mengerjakannya saat kegelapan halus menuangkan potensi ke dalam pikirannya. Sebuah struktur persegi panjang raksasa segera menjadi hidup, dan bagian tengahnya yang kosong mulai bergetar ketika kembali ke dalam realitas terpisah. Pintu raksasa itu mulai mengalami pusaran setelah menyentuh lingkungan. Itu tidak menyita energi. Sebenarnya, tampaknya dunia sedang berusaha membantu proyek tersebut dengan mengirimkan gelombang energi ke tepiannya. Portal yang tepat muncul setelah pintu menghabiskan beberapa menit mengumpulkan kekuatan. Area di sisi lain tidak jelas, tapi Noah dan June dapat dengan cepat memastikan bahwa langit dan bumi tidak mempengaruhi tempat itu.